Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar pendidikan terkait refleksi, pengalaman, dan desain inovasi pembelajaran selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan saya Erika Cahya Windiani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 2323520021. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan beliau dosen pembimbing Dr. Singgih Subiantoro, MPD. Terkait dengan seminar pendidikan, saya mau fokuskan kepada 5 fokus pembahasan, yakni yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, refleksi pengalaman belajar, yang ketiga, desain inovasi pembelajaran, yang keempat, rencana tindak lanjut, dan yang kelima, paradigma baru menjadi guru. Yang pertama adalah identifikasi diri. Di sini saya mencoba untuk menggali, memahami, mengidentifikasi diri, bagaimana saya mencapai pemahaman untuk mencari visi dalam pendidikan Indonesia dan visi menjadi seorang guru yang profesional, serta bagaimana setelahnya saya bisa mewujudkan hal tersebut. Saya memaparkannya sebagai berikut. Yang pertama, visi untuk pendidikan Indonesia dengan cara menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik secara akademis maupun karakter, serta siap berkontribusi dalam masyarakat global. Sedangkan visi untuk menjadi seorang guru yang profesional, yakni dengan menjadi pendidik yang inspiratif, berkompeten, dan mampu membentuk generasi yang berkarakter, kreatif, serta siap menghadapi tantangan masa depan melalui pembelajaran yang bermakna dan relevan. Untuk mencapai semua visi yang saya sebutkan tadi, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjadi guru, mewujudkan visi misi dalam pembelajaran yang baik dan relevan di zaman yang sekarang. Yang pertama, yaitu berkomitmen pada pendidikan yang berfokus pada siswa dan terus mengembangkan kemampuan mengajar. Di sini, seorang guru yang profesional, seorang guru yang fokus terhadap dunia pendidikan, pasti akan berusaha untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Dapat mengikuti hal-hal positif dalam hal akademik maupun non-akademik seperti pelatihan maupun kursus-kursus. Yang kedua, memanfaatkan teknologi secara efektif serta menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan mendukung pengembangan karakter siswa. Karena ketika perkembangan zaman ini tidak dimanfaatkan dengan adanya teknologi-teknologi yang sudah makin berkembang, maka seorang guru yang profesional tidak lagi akan menjadi profesional jika tertinggal dengan zaman yang ada, tertinggal dengan teknologi, dan tertinggal dengan informasi yang semakin maju. Yang selanjutnya adalah melibatkan diri dalam program sosial yang mengasah empati dan keterampilan interpersonal agar lebih memahami latar belakang siswa, di mana seorang pendidik pasti harus berkontribusi dalam kegiatan sosial, berkontribusi dalam kehidupan sosial seorang peserta didik dan peserta didik yang lain, seperti teman sejawat, orang tua, wali murid, peserta didik, dan lingkungan masyarakat sekitar, sehingga kita tahu dalam memahami latar belakang yang lebih signifikan terkait karakter para peserta didiknya.
Selama saya mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan tahun 2024, berikut adalah mata kuliah yang sudah saya pelajari. Terdapat 12 mata kuliah. Yang pertama adalah filosofi pendidikan, yang kedua pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen 1, yang keempat praktik pengalaman lapangan 1, yang kelima pembelajaran berdiferensiasi, yang keenam perspektif sosiokultural dalam pendidikan, yang ketujuh PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang kedelapan pembelajaran sosial emosional, yang kesembilan prinsip pengajaran dan asesmen 2, yang kesepuluh proyek kepemimpinan, yang ke-11 praktik pengalaman lapangan 2, dan yang terakhir komputasional tinggi. Untuk yang selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar paling bermakna. Di sini saya mengambil filosofi pendidikan dan berikut review topik 1 hingga topik 5 dari filosofi pendidikan. Yang pertama adalah perjalanan pendidikan nasional, yang tentu saja menceritakan tentang bagaimana perjuangan Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan dari zaman pemerintah kolonial yang dirancang untuk kepentingan mereka, sehingga peran pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian kesadaran nasionalismenya itu sama sekali belum tumbuh. Kemudian dengan adanya beliau sebagai Bapak Pendidikan, beliau mendirikan Taman Siswa dan merancang kurikulum yang relevan yang mendukung pendidikan karakter dan menggunakan bahasa ibu untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme para masyarakat Indonesia pada zaman itu. Visinya tentang pendidikan yakni mendirikan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada karakter menjadi satu hal yang relevan dan menjadi satu hal dasar yang kuat untuk memajukan masa depan bangsa. Untuk yang topik 2 terkait dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang memperhatikan kondisi alami dari seorang individu, seorang anak, dan kemudian mengikuti perubahan zaman. Seorang pendidik harus terus mengembangkan kompetensi dan selalu mengikuti perkembangan zaman untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi peserta didiknya. Sistem Among dari Ki Hajar Dewantara ini menekankan bahwa pendidikan karakter sebagai perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak, serta pentingnya peran keluarga dan pendidik untuk melatih jiwa sosial dan karakter dari seorang anak atau individu. Yang selanjutnya adalah topik 3 terkait dengan identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia ini mencakup dengan nilai-nilai kemanusiaan khas dari Indonesia, yaitu terkait dengan Kebhinneka Tunggal Ikaannya, Pancasilanya, dan religiusitasnya. Kemudian menimbang dengan jiwa-jiwa toleransi di mana Indonesia itu memiliki banyak sekali suku, ras, agama yang sangat dipegang teguh oleh semboyannya sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sehingga nilai-nilai luhur itu harus tetap tercermin dalam praktik hidup masyarakat Indonesia. Kemudian untuk topik 4 berkaitan dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, dan yang kelima itu terkait dengan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Untuk selanjutnya adalah refleksi pengalaman bermakna terkhusus kepada filosofi topik berapa yang saya ambil. Saya mengambil filosofi pendidikan topik 2 yang menjelaskan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini berfokus kepada kodrat alam dan kodrat zaman.
Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri itu membedakan antara pendidikan, upvoeding, sebagai usaha pembentukan karakter dan pengajaran underwich sebagai pemberian pengetahuan. Pendidikan ini bertujuan memerdekakan manusia, membuat mereka mandiri secara lahir dan batin. Kemudian pengalaman bermakna dari filosofi pendidikan ini terkhusus topik 2 terkait dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sendiri yang menawarkan pendekatan pendidikan yang sangat relevan dengan kebutuhan mendasar dalam membentuk pendidik yang profesional. Pemahaman tentang pendidikan sebagai proses menuntun memungkinkan seorang pendidik itu lebih memahami perannya bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing, fasilitator, dan juga mengembangkan potensi peserta didik dengan holistik sesuai dengan kodrat alam dan yang perlu digarisbawahi bahwa pemahaman tentang proses pendidikan dan seorang pendidik yang profesional itu bersifat untuk menuntun. Ki Hajar Dewantara sendiri mengambil contoh yaitu dalam pengaplikasian menanam benih, di mana ketika seorang peserta didik itu sudah tumbuh, maka seorang peserta didik diberikan kebebasan, tetapi seorang pendidik harus tetap menuntun dan juga mengarahkan. Itulah makanya seorang pendidik harus memiliki sistem among sesuai yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan filosofi beliau terkait ucapan dari Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, di mana artinya ing ngarsa sung tulodo itu bahwa seorang pendidik memberikan teladan ketika di depan. Ing madya mangun karsa, di pertengahan seorang pendidik memberikan semangat. Kemudian tutwuri handayani, seorang pendidik di akhir menjadi seorang yang memberikan dorongan kepada peserta didiknya. Nah, oleh karena itu pengalaman belajar dalam mata kuliah ini sangat memberikan ruang untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana pendidikan itu dapat menjadi sebuah sarana untuk memerdekakan antara seorang pendidik dan juga peserta didik, membangun sebuah karakter, dan menyiapkan generasi penerus yang mampu beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang ada di sekitarnya. Untuk yang selanjutnya adalah artefak bukti pengalaman yang sudah saya aplikasikan, yang sudah saya laksanakan. Yang pertama adalah demonstrasi kontekstual, strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian untuk artefak yang kedua adalah koneksi antar materi, pendidikan dan nilai sosial budaya. Kemudian artefak yang ketiga adalah aksi nyata, kontribusi nyata penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semua ini adalah artefak yang sudah saya laksanakan sesuai dengan lembar mahasiswa di PBK Prajabatan tahun 2024. Berikut adalah barcode yang sudah saya lampirkan. Untuk ingin melihat atau mengecek, silakan untuk di-scan barcode yang sudah terlampir. Kemudian, saya akan memaparkan desain inovasi pembelajaran yang sudah saya lampirkan. Di sini, berdasarkan refleksi pengalaman belajar yang bermakna, saya mengambil mata kuliah filosofi pendidikan, di mana pembelajaran dalam filosofi topik 2 ini yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif yang mengikuti perkembangan teknologi di era sekarang ini. Penggunaan teknologi, kemudian informasi yang semakin cepat, semakin maju, hal ini juga menuntut seorang pendidik untuk menggunakan teknologi tersebut untuk pembelajaran yang lebih baik dan lebih berguna
meningkatkan kualitas kuantitasnya dan keefektifan pembelajaran itu sendiri. Berikut adalah desain inovasi pembelajaran yang sudah saya terapkan, sudah saya aplikasikan dalam praktik pengalaman lapangan 1 dan praktik pengalaman lapangan 2, di mana saya menerapkan kuis online untuk evaluasi mandiri guna melaksanakan asesmen formatif. Berikut adalah website, Wordwall, dan Quizzes, serta aplikasi Educandi untuk mengasah kreativitas siswa, juga untuk menarik motivasi dan semangat siswa merefleksi semua materi selama 2 jam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran yang masih terkait dengan topik 2 di filosofi pendidikan, yang saya ambil pengalaman bermaknanya terkait dengan kodrat alam peserta didik yang secara alamiah tentu saja peserta didik di jenjang sekolah dasar ini memiliki rasa ingin tahu dan cenderung ingin bermain. Kemudian pendidik harus mampu merancang wadahnya sehingga para peserta didik ini tentu saja bisa bereksplorasi, kemudian bisa belajar secara langsung tanpa meninggalkan kemampuan dari segi teknologi, komunikasi, dan juga informasinya. Sesuai yang terlampir di dalam video, bahwa saya dan teman-teman PPG Prajabatan berhasil mengaplikasikan filosofi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman untuk membuat wadah budaya literasi pojok baca di Sekolah Mitra SDN 2 Mojorejo, Sukoharjo. Diharapkan bahwa peserta didik memiliki semangat dan minat baca yang lebih tinggi. Ini kaitannya dengan filosofi pendidikan dari K.H. Dewantara terkait dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, di mana peserta didik bisa bereksplorasi sebebas mungkin dengan buku, dengan sumber bacaan yang lainnya di pojok baca yang sudah tersedia. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah rencana tindak lanjut berdasarkan desain inovasi pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Selanjutnya adalah menentukan alur strategi tindakannya untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Alur strategi tersebut yang pertama adalah melakukan observasi terhadap kebutuhan dan kemampuan teknologi peserta didik dan memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di sekolah. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah yang memiliki infrastruktur yang baik akan membuat pembelajaran para peserta didik juga lebih menunjang dan lebih baik lagi efektivitasnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi alat dan aplikasi digital yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemampuan peserta didik, dan integrasi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah merancang dan menyusun bahan ajar digital yang menarik dan interaktif. Di sini diharapkan bahwa seorang guru sudah bisa menggunakan fasilitas-fasilitas berbasis teknologi untuk memperkenalkan perkembangan teknologi juga kepada peserta didik, atau untuk rancangan pembelajarannya sudah berbasis dengan TPEK atau IT. Yang keempat, menerapkan pembelajaran dengan teknologi yang melibatkan peserta didik secara langsung menggunakannya. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran termasuk mengumpulkan umpan balik dan melakukan perbaikan. Paradigma makna guru. Untuk yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan. Menurut saya, guru yang memberikan pembelajaran yang menyenangkan adalah seorang pendidik yang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya menyesuaikan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pendidik yang baik selalu memberikan teladan yang baik. Kemudian menginspirasi para peserta didiknya untuk menjadi individu yang lebih baik,
memiliki hubungan sosial dengan peserta didiknya, dan serta memberikan nilai-nilai luhur. Yang kedua, sistem Among untuk guru di abad 21. Guru adalah fasilitator bagi peserta didik dalam belajar dan mengedepankan student-centered learning. Guru sendiri itu berperan untuk membimbing siswa dalam menemukan dan membangun pengetahuan untuk mereka sendiri. Yang ketiga adalah agen perubahan di masyarakat. Seorang guru memberikan pengajaran dan teladan budi pekerti luhur untuk mempersiapkan peserta didik dan berguna bagi masyarakat sekitarnya. Berikut adalah hasil pemaparan dari 5 fokus pembahasan seminar pendidikan PBG Percepatan 2024 yang sudah saya sampaikan. Dan kesimpulan pada kesempatan kali ini, saya sebagai guru profesional, saya berkomitmen untuk mengembangkan diri guna demi pendidikan di Indonesia, demi peserta didik yang lebih baik, dan menerapkan filosofi pendidikan untuk berpihak kepada para peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan juga bermakna. Terima kasih sudah memperhatikan dan sudah menonton tayangan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.